Nangun Satkerti Loka Bali. Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumogi sedateng molihan kerahayuan seni sekala niskala. Pembangunan daerah Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Visi ini mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kramo Bali yang sejahtera dan bahagia secara skala dan niskala. Gubernur Koster menyampaikan bahwa visi pemerintah Provinsi Bali tersebut dilaksanakan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan daerah Bali yang mencakup 3 aspek utama yaitu alam, manusia, atau kramo Bali dan kebudayaan Bali. Sematon Bali Sami ngiring sarang-sarang asti tibati jaga alam Bali manda suci lan harmonis pakedek pakenya. Visi Nangun Satkerti Loka Bali diwujudkan melalui 22 misi yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah Bali sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana. Misi yang khusus berkaitan dengan arah kebijakan dalam menjaga alam beserta isinya, yaitu memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya kramo Bali. Mengembangkan tatanan kehidupan kramo Bali secara skala niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Satkerti yaitu Atmokerti, Danukerti, Wanakerti, Segarakerti, Janakerti, dan Jagatkerti. Nangun Satkerti Loka Bali Nika wantah visi krama Bali mangke. Sebagai bentuk komitmen dalam melestarikan budaya Bali serta warisan leluhur yang adiluhung, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Peraturan Gubernur Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Untuk pertama kalinya, Bulan Bahasa Bali digelar pada bulan Februari tahun 2019 dengan tema Nangun Satkerti Loka Bali melarapan antuk ngerajegang bahasa, aksara, dan sastra Bali. Kegiatan Bulan Bahasa Bali ini merupakan momentum yang sangat strategis dan langkah konkret dalam usaha pelestarian dan pengembangan bahasa Bali oleh pemerintah provinsi. Para atiti miwah sematon krama Bali sarang sami melarapan antuk asung kete wara nugrah hyang widiwasa tur muncarang Om awi gena mastu nama sidem parikrama bulan bahasa Bali kaping 3 warsa kalih tali selikur sepisanan pameran IKM Bali Bangkit titiang buka secara resmi. Di tahun 2021, tepatnya pada bulan Februari lalu, di tengah situasi pandemi COVID-19, Bulan Bahasa Bali tetap diselenggarakan dengan baik dan lancar, walaupun terlaksana secara hybrid. Bulan Bahasa Bali tahun 2021 mengangkat tema Wanakerti Sabdaning Taru Mahotama yang bermakna Bulan Bahasa Bali sebagai altar, pemuliaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, bertaut jelajah pemaknaan hutan sebagai prana kehidupan. Dalam sambutan pembukaan Bulan Bahasa Bali ketiga tahun 2021, Gubernur Koster menyampaikan Bulan Bahasa Bali merupakan salah satu upaya dalam pelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali sebagai ibu dan jiwa permana kebudayaan Bali.
Gubernur Koster mengajak seluruh Krama Bali agar menjaga, mengembangkan, dan melestarikan keberadaan aksara, sastra, dan bahasa Bali agar semakin ajak di tengah gempuran arus globalisasi. Kerahayuan sami skala niskala. Bulan bahasa Bali puniki pinake serana ngelimbakang sepisanan ngawerdiang kawentenan bahasa aksara miwah sastra Bali pinake ibu naler jiwa permana kebudayaan Bali. Sejroning ab jagat global tanpa wates kadimangkin. Bahasa daerah utawi bahasa lokal ring jagate akehan sane sampun sayan reren. Bilih-bilih wenten sampun lina. Saseleh sane kemargiang oleh UNESCO, wal sekali tali kalih dasa, nyinayang ring jagate, wenten kirang langkung 6 tali bahasa daerah, wenten satak sane keangkenin punah, 500 nanggu tigang dasa kutus sampun tamis punah, utawi kritis. Ring Indonesia oleh Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia nyelehin wenten telung ngatak nanggu 50 kali bahasa daerah, wenten 11 bahasa daerah sampun punah. Angayu bagi pisan iraga ring Bali sampun medue uger-uger peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Miwah peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Pinake sepat siku-siku anggen dasar usaha ngelimbakang bahasa aksara miwah sastra Bali sane jangkep nguub ngantos ke desa adat sejebag Bali. Napi malih pisip pembangunan pemerintah Provinsi Bali nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Lintang utamiang pewangunan mendasar antuk nginggilang adat, tradisi, seni, budaya, miwah kearifan lokal Bali. Pengelimbak teknologi patut dikelola anggen nincapang usaha-usaha mikukuhang bahasa aksara miwah sastra Bali duene. Sepisanan ngutamiang susastra Bali pinake sumber kaweruhan tur pengembangan teknologi utamin ipun sane mepaiketan ring usade miwah industri kerajinan Bali. Ngiring parikrama puniki sarang-sarang dadosang pinake serana nincapang kewegunan bahasa Bali druene mangde sayan memperbawa sejroning pekibeh jagat sekadi mangkin. Tilo ke Bali ni kewantah visi krama Bali mangkin elingan namun satker tilo ke Bali ni kewantah visi krama Bali mangkin. Selain penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, setiap bulan Februari, Gubernur Bali Wayan Koster juga memberlakukan kebijakan penggunaan aksara Bali pada papan nama kantor, jalan, gedung, sarana pariwisata, dan di fasilitas umum. Bali kemari palo Cinawi medasar nagun sakerti lo ke Bali. Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan dimulainya penggunaan aksara Bali dengan membuka tirai merah yang menutupi papan nama kantor Gubernur Bali. Selain kantor Gubernur, peresmian dimulainya penggunaan aksara Bali juga dilakukan di kantor DPRD Bali, kantor PHDI Provinsi Bali,
Jalan Nasional I Gusti Ngurah Rai, Rumah Sakit Bali Mandara, dan fasilitas publik lainnya di seluruh Bali. Posisi aksara Bali ditempatkan di atas huruf Latin dengan ukuran berimbang guna menjaga keluhuran peradaban dan budaya masyarakat Bali. Dalam penulisannya, aksara Bali maupun Latin dibuat memakai warna hitam dengan latar belakang warna gradasi merah ke putih. Selain itu, penulisan aksara Bali diharapkan memperhatikan kualitas, etika, dan estetika. Secara resmi dimulai penggunaannya pada hari Jumat tanggal 5 Oktober tahun 2018 pukul 19 dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Bali bagi kantor pemerintahan maupun juga kantor lembaga swasta. Tentu yang pertama adalah untuk memberikan identitas penguatan dalam bidang adat, agama, tradisi, seni budaya sesuai dengan prioritas program dalam visi misi kami sebagai gubernur pasangan wakil gubernur Bali 2018-2023. Dan dengan dimulainya penggunaan aksara Bali ini akan menjadi satu momentum untuk memajukan kebudayaan Bali itu sendiri serta memajukan peradaban masyarakat Bali. Dan tentu saja ke depan kita berharap pariwisata Bali akan tumbuh menjadi lebih kuat lagi, lebih berkualitas karena didukung oleh ekosistem yang baik, yaitu budaya yang kuat serta infrastruktur yang memadai. Dumugi setatengah molihan kerahayuan sami sekala niskala nangun sabker pilo ke Bali ni kewanta visi kramo Bali mangken elingan nangun sabker pilo ke Bali ni kewanta visi kramo Bali mangken elingan. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dimulainya penggunaan aksara Bali pada papan nama kantor maupun fasilitas publik merupakan implementasi dari Pergub Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Penerapan Pergub lanjut Koster sekaligus bentuk pelaksanaan pembangunan Bali dalam satu kesatuan wilayah atau lebih dikenal dengan jargon satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola dalam kerangka pola pembangunan semesta berencana sesuai visi Nangun Satkerti Loke Bali. Mogi setatengah molihan kerahayuan sami sekala niskala. Selain mengeluarkan kebijakan penggunaan aksara Bali pada papan nama kantor maupun fasilitas publik untuk pertama kali dalam sejarah di Indonesia, aksara Bali sebagai salah satu aksara asli Nusantara ditransformasikan ke dalam bentuk digital dengan menggunakan media berupa papan ketik keyboard aksara Bali. Keyboard aksara Bali ini merupakan ide kreatif dan original Gubernur Koster yang menugaskan untuk dikembangkan oleh tim peneliti dari program studi informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana, yakni Cokorderai Adi Pramarta PhD, Ida Bagus Ari Indra Iswara MKom, Iputu Gede Hendra Suputra MKom, dan Ida Bagus Gede Dwi Dasmara MCS. Acara peluncuran keyboard aksara Bali dilaksanakan secara hybrid, luring dan daring diikuti oleh 45 siswa SD, SMP, SMA, SMK, SLB Kabupaten Kota Sebali, dan 4 orang perwakilan mahasiswa dari Universitas Udayana, Institut Seni Indonesia Denpasar, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar, dan Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Indah alam Bali Dumugi setatengah molihan kerahayuan sami sekala niskala nangun sabker pilo ke Bali ni kewanta visi kramo Bali mangken elingan nangun sabker pilo ke Bali ni kewanta visi
Gubernur Bali asal Desa Sempiran, Buleleng ini menegaskan teknologi digital yang mengglobal tidak boleh mematikan atau menenggelamkan kebudayaan dan kearifan lokal Bali yang sangat kaya dan unik seperti aksara Bali. Teknologi justru dapat dimanfaatkan untuk melestarikan aksara Bali agar digemari oleh para generasi muda milenial guna memajukan kebudayaan dan kearifan lokal Bali. Gubernur Koster menambahkan, keyboard aksara Bali ini merupakan media untuk mendekatkan anak didik dari ISWA SD, SMP, dan SMA, dan perguruan tinggi dalam penggunaan aksara Bali, seiring dengan perkembangan teknologi digital. Ini merupakan implementasi dari visi Nangun Satkerti Loka Bali yang salah satu programnya adalah perlindungan bahasa aksara dan sastra Bali dan Bulan Bahasa Bali yang telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018. Dengan adanya program keyboard aksara Bali ini akan menjaga warisan leluhur Bali di bidang bahasa dan sastra Bali. Bahagia, skala niskala, menuju kehidupan kramo dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga Nangun Satkerti Loka Bali, pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Aksara Bali itu adalah satu kekayaan kearifan lokal kita. Teknologi digital itu adalah kita kedatangan dari luar. Kedatangan dari luar. Tapi teknologi digital yang mengharus seluruh dunia menjadi masuk ke semua negara dunia global, itu tidak boleh mematikan kearifan lokal kita. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan teknologi digital tidak boleh mematikan kearifan lokal kita. Harus saling menghidupi, saling memberikan ruang untuk berkembang. Itulah sebabnya saya punya ide agar yang ini itu menggunakan aksara Bali. Ini ya. Yang adik-adik terima tadi itu. Ya. Yang ini aksara Bali, kearifan lokalnya. Nah, produknya ini fungsinya adalah fungsi dari perkembangan teknologi digital. Jadi produk ini, papan nama ini, keyboard ini, itu satu produk yang memadukan antara kearifan lokal dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, khususnya teknologi digital secara global. Menjadi satu produk. Jadi apa artinya produk ini, adik? Sama-sama hidup. Kearifan lokalnya aksara Bali hidup, teknologi digitalnya hidup, dan sama-sama berkembang. Bahkan produk ini itu menjadi sarana atau instrumen untuk mempercepat bahkan memperluas, mengembangkan jaringan, mendekatkan anak-anak kita pada aksara Bali dengan teknologinya ini. Itu. Jadi kita menggunakan ini, alat ini sebagai media untuk mengakrabkan adik-adik kita yang milenial, yang diikuti dengan perkembangan ini, agar aksara Balinya tetap eksis dia. Jangan sampai kehadiran ini itu melupakan yang aksara Bali. Itu. Jadi sama-sama hidup. Aksara Balinya hidup, ininya hidup. Sama-sama berkembang dia. Lestari dia aksara Bali. Jangan sampai aksara Bali dimatikan oleh produk yang beginian ini. Ya. Ini perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, khususnya teknologi digital yang sudah mengglobal di seluruh dunia. Sekarang kita timpa ini digunakan untuk sarana kita untuk menggunakan aksara Bali. Itu kan keren kan? Belum ada di daerah lain di Indonesia yang punya begini. Belum ada. Cuman di Bali. Tepuk tangan dulu. Nah, gitu. Pertama saya mengeluarkan peraturan gubernur untuk melindungi aksara Bali dan menggunakan aksara Bali. Yang kedua saya
mempunyai ide untuk membuat keyboard aksara Bali. Kebetulan, ya memang kalau sudah niat baik, ketemu orang baik. Sane kedadosan visi Bali mangke sematon Bali sami ngiring sarang-sarang ngasti tibati jaga alam Bali manda suci lan harmonis pakedek pakenyang. Gubernur Koster meyakini bahwa keyboard aksara Bali akan mendunia karena memiliki 7 keunggulan fungsi, yaitu menggunakan koneksi Wi-Fi, USB dongle atau Bluetooth, dapat digunakan untuk menuliskan aksara Bali secara natural tanpa auto correction, dapat digunakan untuk menuliskan aksara Bali pada sistem operasi yang berbeda seperti Apple, Mac Operating System, dan Microsoft Windows. Dapat digunakan untuk membuat dan menyimpan dokumen digital pada berbagai macam aplikasi seperti Microsoft Office, Google Office, Spreadsheet, Presentation, Notes, iWork, dan lain-lain dengan menggunakan aksara Bali. Dapat digunakan untuk menuliskan dokumen pada website, internet dengan aksara Bali. Dapat digunakan untuk menuliskan pesan pada media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dengan aksara Bali, dan hasil pembuatan dokumen atau pesan yang dihasilkan dapat dibagikan ke orang lain tanpa merubah tampilan aksara Bali yang telah dibuat sebelumnya. Bali gemari palo jinawi medasar nagun sakerti lo ke Bali sematon Bali sami ngiring sarang-sarang ngasti tibati jaga alam Bali manda suci lan harmonis pakedek pakenyang. Gubernur Koster mengajak generasi muda milenial bersyukur karena telah diberikan warisan budaya berupa bahasa, sastra, dan aksara Bali oleh leluhur Bali yang sangat hebat. Semua aktivitas kehidupan dimulai dari aksara. Tidak ada kata tanpa aksara. Tidak ada kalimat atau narasi tanpa aksara. Dan tidak akan ada kerja tanpa aksara. Untuk itu dengan kekuatan tenaga dan penuh komitmen kita harus mampu memelihara, memuliakan dan menjadikan bahasa Bali, sastra Bali dan aksara Bali sebagai kebanggaan bersama dan keunggulan Kramo Bali untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas secara nasional dan global. Gubernur Koster menghimbau generasi milenial boleh mengikuti perkembangan global tapi tetap menjaga dan melestarikan warisan adiluhung leluhur Bali di bidang bahasa, aksara, dan sastra Bali. Sikian dan sarang lestarian indah alam Bali dumugi serta tengah molihan kerahayuan sami sekala niskala namun saker tilo ke Bali ni kewantah visi Kramo Bali mangken elingan namun saker tilo ke Bali ni kewantah visi Kramo Bali mangken elingan namun saker tilo ke Bali ni kewantah visi Kramo Bali mangken Bali ni kewantah visi